Bismillahirrahmanirrahim. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Alhamdulillahi rabbil alamin. Wassalatu wassalamu ala asrofil anbiya wal mursalin wa ala alihi wa sahbihi wasallam majma'in. Kita tidak bosan-bosannya mengucapkan puji dan syukur kehadirat Allah Subhanahu wa taala yang memberikan kepada kita nikmat kesehatan, kelapangan waktu sehingga kita bisa melaksanakan rutinitas belajar kita di sekolah yang kita cinta ini. Selawat salam ke ruh junjungan kita Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam, di mana syafaatnya lah yang kita harapkan mulai daripada saat ini sampai dengan yaumil akhir nantinya. Anak kami yang kami sayangi, di mana materi kita atau pertemuan kita yaitu materi tentang keteladanan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam periode Makkah, di mana anak kami dalam hal keadaan masyarakat kota Mekkah sebelum adanya Islam adalah disebut dengan jahiliyah. Jahiliyah maksudnya adalah zaman kebodohan, di mana masyarakat kota Mekkah yang dilakukannya adalah lemah dari segi akhlak dan dari segi akidah. Di mana dari segi akhlak, di mana masyarakat kota Mekkah suka membunuh yang lemah, saling bertikai, mabuk-mabukan, berjudi, dan wanita tidak dihargai. Jadi keadaan masyarakat kota Mekkah sebelum Islam yaitu masyarakatnya membunuh yang lemah, bertikai, mabuk-mabukan, berjudi, dan wanita tidak dihargai, dan bahkan dibunuh apabila ada bayi perempuan yang lahir. Dan dari segi akidah, di mana masyarakat kota Mekkah sebelum adanya Islam atau sebelum lahirnya Nabi besar Nabi Muhammad sallallahu alaihi wasallam adalah menyembah berhala atau patung. Tapi setelah lahirnya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam pada hari Senin tanggal 12 Rabiul Awal dan tahun gajah, bertepatan dengan 20 April 571 Masehi. Arti kira-kira 15 abad yang lewat lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Di mana dalam hal lahirnya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam terjadi suatu peristiwa yang sangat besar, yaitu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dengan izin Allah, Allah mencegah dengan mengutus daripada burung, yaitu yang namanya burung ababil, dan menjatuhkan batu sehingga pasukan gajah itu mati terbakar. Dan ada dalam Al-Quran, kisahnya itu ada dalam Al-Quran surah Al-Fil
di mana pada saat itu Raja Abraha ingin menghancurkan Ka'bah. Dalam hal kelahiran Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam pada tanggal 12 Rabiul Awal tahun Gajah, dan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berumur dalam kandungan 2 bulan, ayahnya meninggal atau berpulang ke rahmatullah. Berumur 6 tahun ibunya meninggal. Aminah, ibunya Aminah meninggal atau berpulang ke rahmatullah. Dan berumur 12 tahun neneknya meninggal. Dan pekerjaan yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam pada masa anak-anak adalah mengembala kambing, mengembala domba. Dan juga pada atau berumur 25 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menikah dengan Khadijah, dan berumur 40 tahun Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu. Jadi di sini anak kami agar mengetahui garis besar daripada kisah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Dalam hal menerima wahyu, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berada di Gua Hira. Dengan perantaraan malaikat Jibril, Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam menerima wahyu pertama, yaitu dalam Al-Quran surah Al-Alaq 1-5. A'udzu billahi minasyaitonir rajim. Bismillahirrahmanirrahim. Iqra bismi rabbikal ladzi khalaq. Khalaqal insana min 'alaq. Iqra wa rabbukal akram. Alladzi 'allama bil qalam. 'Allamal insana ma lam ya'lam. Jadi wahyu yang diterima oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama adalah Al-Quran surah Al-Alaq ayat 1-5. Nah, sini lebih jelasnya ada gambar daripada Gua Hira yang ada di Mekah. Ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat kota Mekah, yaitu ingin mengesahkan daripada Allah atau dari segi tauhid. Yang kedua yang diajarkan atau disampaikan oleh Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam adalah dari segi akhlak. Dan yang ketiga adalah yang dirubah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam merubah pola pikir daripada masyarakat kota Mekah, yaitu adanya kehidupan setelah mati atau akhirat. Jadi ketiga inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat kota Mekah pada saat itu, yang notabene adalah
tidak mengetahui tauhid, tidak mengetahui akhlak yang baik, dan tidak mengetahui kehidupan setelah mati. Jadi ketiga inilah yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat kota Mekkah yang sebelumnya jahiliyah. Jahiliyah dari segi tauhid atau bodoh atau tidak mengenal dari tauhid, tidak mengenal daripada akhlak yang baik, dan tidak mengetahui atau bodoh dalam hal kehidupan akhirat. Di mana dari segi tauhid, masyarakat kota Mekkah menyembah berhala sebelumnya menjadi mengenal daripada Allah, Tuhan yang Maha Esa. Qul huwallahu ahad. Katakanlah Allah itu Esa. Allahus samad. Allah tempat bermohon. Lam yalid wa lam yulada. Allah tidak beranak dan tidak diperanakkan. Walam yakul lahu kufuwan ahada, dan tidak ada satupun makhluk yang menyerupai dengan Allah. Jadi itulah tugas yang disampaikan, yang ingin disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada masyarakat kota Mekkah pada saat itu. Itulah tujuan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam supaya mengesakan daripada Allah. Yang kedua, menyampaikan dan memberikan contoh kepada masyarakat kota Mekkah dengan akhlak mulia, dengan akhlak yang baik. Mana tugas daripada Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam itu Bismillahirrahmanirrahim. Innama bu'istu liutammimu makarimatul akhlak. Sesungguhnya aku diutus ke dunia ini, kata Rasul, untuk menyempurnakan akhlak yang sebelumnya adalah suka, berkelahi atau saling membunuh, mabuk-mabukan, berjudi, atau minuman khamar atau narkoba yang sekarang banyak kita lihat. Itulah yang harus kita hindari. Jadi kalau anak kami masih melakukan judi, zina, dan mabuk-mabukan, berarti anak kami masih dalam kebodohan atau kejahiliahan. Dan itulah yang dihapuskan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Jadi anak kami agar menghindari daripada kejahiliahan akhlak. Kejahiliahan akhlak yaitu yang pertama tadi, berkelahi atau tawuran dan membunuh. Itu merupakan kejahiliahan akhlak. Dan yang dicontohkan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam akhlakul karimah, akhlak yang baik. Dan yang ketiga adalah Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam menyampaikan kepada, mengajarkan adanya kehidupan setelah mati, di mana ciri-ciri orang yang beriman
tanda orang yang beriman adalah ada dalam Al-Quran surah Al-Baqarah. Bismillahirrahmanirrahim. Allazina yu'minuna bil ghaibi wa yuqimuna sholata wa mimma razaqnahum yunfikun. Adapun tanda-tanda orang yang beriman itu adalah beriman kepada yang gaib. Yang gaib, di mana yang gaib itu termasuk kehidupan setelah adanya kehidupan setelah mati. Dalam Allah Subhanahu wa taala menyebutkan dalam Al-Qur'an surah Al-Baqarah, summa yuhyikum summa yumitukum summa ilaihi turja'un. Allah yang menghidupkan, kemudian Allah mematikan. Summa ilaihi turja'un, kemudian kembali kepada Allah. Berarti Allah yang menghidupkan, Allah yang mematikan. Dengan kematian itu kembali kepada Allah. Kembali kepada Allah itu berarti adanya kehidupan setelah mati atau akhirat. Jadi ketiga inilah yang diajarkan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam pada periode Mekah, yang pada saat itu keadaan masyarakat kota Mekah adalah jahiliyah atau zaman kebodohan. Zaman kebodohan dari segi mengesahkan Allah, kebodohan dari segi akhlak, dan kebodohan atau ketidaktahuan kehidupan setelah mati. Setelah mengetahui kita yang tiga tadi yang ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah, ada strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam di Mekah. Ketiga yang tadi yang ingin diajarkan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, ada strategi yang dibuat oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar ajaran tadi itu sampai kepada masyarakat kota Mekah. Jadi anak kami, strategi yang dibuat Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam yang pertama, berdakwah secara sembunyi-sembunyi. Bagaimana yang disebut dengan berdakwah secara sembunyi-sembunyi? Yaitu mengajak kerabat terdekat. Terdekat itu siapa saja? Dia bisa dengan sahabat, bisa dengan tetangga. Dan yang kedua adalah strategi dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam adalah secara terang-terangan. Ini berani Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berdakwah secara terang-terangan, melihat daripada masyarakat kota Mekah banyak yang menerima, ingin memeluk daripada agama yang diajarkan Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Makanya Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam berani berdakwah secara terang-terangan, melihat daripada banyaknya atau tersebarnya atau siarnya agama Islam yang dibawakan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, reaksi daripada kafir Quraisy terhadap tersebarnya Islam dengan memukul, ya,
membuat hukuman yang berat kepada siapa yang memeluk Islam. Ya, reaksi daripada kafir Quraisy terhadap tersebarnya Islam adalah membuat ya ancaman, hukuman, sanksi berat yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam apabila ada yang mau memeluk Islam. Tidak segan-segan mencambuk dengan keras dan bahkan menyeret sampai dengan mati. Yaitu ada dalam kisah yang bernama ya sahabat Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang bernama Bilal bin Rabah, di mana Bilal bin Rabah yang dipukul, dicambuk, namun tetap mengucapkan ahad, 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 yang artinya adalah Esa, Esa, Esa. Esa itu siapa? Allah Subhanahu wa Ta'ala. Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ahad itu adalah, yang Esa itu adalah Allah Subhanahu wa Ta'ala. Karena sudah kuat tauhidnya. Qul huwallahu ahad. Sudah sampai ajaran yang disampaikan oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dari segi tauhidnya tadi sudah sampai kepada sahabatnya, dan apabila mendapatkan ancaman, ajakan, rintangan, hukuman, sanksi yang berat, namun dia tetap teguh pendirian, istiqomah terhadap agama Allah, yaitu mengesakan Allah, mengesakan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Ini lihat anak kami, ada ilustrasinya. Dicambuk, dilempar dengan batu yang besar sampai berdarah, namun di hatinya selalu mengucapkan Allah, Allah, Allah. Jadi itulah yang dicontoh oleh anak kami. Jangan sempat tergiur dengan ajakan orang lain meninggalkan agama yang kita cintai ini. Lihat perjuangan daripada sahabat dan Rasul dalam hal mengesahkan daripada Allah Subhanahu wa Ta'ala. Apapun yang terjadi kepada kita, baik dia musibah, ya, kesengsaraan hidup, namun kita sebagai umat Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam, kita berakidah kepada Allah Subhanahu wa Ta'ala, yaitu dengan mengucapkan Qul huwallahu ahad, dengan mengucapkan tiada Tuhan selain Allah, la ilaha illallah. Penyiksaan demi penyiksaan terhadap Bilal bin Rabah oleh majikannya sendiri, karena Bilal mengikuti daripada ajaran Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Inilah dia. Jadi melihat daripada perjuangan dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam, banyak sahabat, banyaknya pengikut, dan sukses mengembangkan agama Islam di Makkah. Apa saja yang dilakukan oleh Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam agar kita meneladani dakwah Nabi Muhammad Sallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabatnya di Mekah. Bagaimana Rasulullah SAW dalam hal mengembangkan agama Islam itu, di mana
Dakwah yang disampaikan dengan hati-hati, sabar dengan menggunakan bahasa yang halus serta bahasa yang mudah dipahami. Rupanya Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sabar. Ada yang menolak terhadap ajaran yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam. Rasulullah tetap sabar, tidak putus asa. Jadi kita pun sebagai umat Islam, kita mengajak kepada kebaikan. Ada orang yang tidak suka kepada kita, mencemooh, kita tetap sabar. Karena dalam hal amal makruf nahi mungkar itu adalah wajib. Mana anak kami, dalam hal amal makruf nahi mungkar itu wajib. Amal makruf itu adalah mengajak kepada kebaikan dan mencegah supaya orang jangan melakukan maksiat. Itulah yang disebut dengan amal makruf nahi mungkar. Dalam hal amal makruf nahi mungkar ini banyak yang tidak suka, namun kita sabar. Jadi itulah yang kita teladani dari Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berdakwah di Makkah dengan para sahabat. Dengan menggunakan bahasa yang halus, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pernah memaksakan kehendak kepada sahabatnya dalam hal mengembangkan agama Islam di Makkah. Tidak pernah memaksakan kehendak, namun dengan bahasa yang halus, bahasa yang sopan, mudah dipahami. Jadi kepada kita pun anak kami ini di dalam kehidupan sehari-hari, agar kita menggunakan bahasa yang baik dan sopan, baik kepada orang tua, guru, dan sahabat-sahabat kita atau dimanapun kita berada. Baik di sekolah, baik di rumah, dan di lingkungan sekitar kita. Kita harus berkata yang baik dan halus, terlebih-lebih kepada kedua orang tua kita. Jadi itulah yang kita dapatkan dalam hal meneladani. Apa itu meneladani? Mencontoh. Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam merupakan contoh teladan yang baik bagi kita umatnya. Kita yang daib atau yang lemah, yang jauh dari kata sempurna. Alangkah baiknya kita berkata baik dan sopan kepada siapapun kita berbicara. Dan yang kedua, Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan pengikutnya sebagai sahabat. Walaupun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam yang pada notabene sebagai pemimpin, sebagai hamba Allah yang dijamin masuk surga atau maksum, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam memposisikan dirinya di depan para pengikutnya adalah sebagai sahabat, di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam adalah sebagai pemimpin yang besar, maksudnya pemimpin yang kuat. Di mana yang maksud dengan pemimpin yang besar? Di mana Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bisa saja menghukum sesuka hatinya, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak melakukan yang demikian, tapi
melakukan dan memposisikan dirinya sebagai sahabatnya semua. Jadi anak kami pun, apabila anak kami mempunyai anggota, mempunyai perusahaan besar, mempunyai karyawan yang banyak, posisikanlah karyawanmu, anggotamu sebagai sahabat, bukan sebagai pekerja. Walaupun bekerja dia di tempatmu atau di bengkelmu, yang anak kami ini Bapak lihat semuanya bakal-bakal atau calon-calon sukses semua. Amin ya rabbal alamin. Jadi dalam hal materi kita ini perlu anak kami membaca, mendengarkan materi kita ini. Dan Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam selalu bersama para sahabat, baik dalam keadaan suka maupun duka, sehingga terjalin persatuan dan kesatuan, solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Jadi Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tidak pandang bulu kepada sahabatnya, yang miskin, yang kaya, tetap Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam bersama sahabatnya, baik dalam keadaan suka maupun duka. Ada sukanya, ada susahnya, ya, ada senangnya, ada sedihnya. Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tetap bersama sahabatnya, sehingga terjalin kesatuan, persatuan, dan solidaritas umat Islam yang sangat kuat. Jadi anak kami pun harus melakukan meneladani yang dibuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam, yang diperbuat oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam kepada sahabatnya. Rasulullah dan para sahabat sangat tabah dan teguh dalam berdakwah, tabah dan teguh, istiqomah dalam hal berdakwah, meskipun menghadapi siksaan dari kafir Quraisy. Di mana ini Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dalam hal berdakwah, meskipun menghadapi siksaan dan hambatan dari kafir Quraisy ini, namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam tabah dan teguh. Dalam hal kafir Quraisy ini, bukan orang yang kecil ini. Kafir Quraisy ini merupakan raja yang sangat berkuasa di kota Mekkah. Di mana dari segi kekayaan, dari segi alat, dari segi anggota, dan dari segi yang lain-lain bukan tanggung-tanggung dalam hal kekuatan kafir Quraisy ini. Namun Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam sebagai manusia biasa sendiri, tidak mempunyai apa-apa, dan sendiri, bukan banyak, bukan yang ada anggota perangnya. Bandingkan dengan sekarang, anak kami sekalian, bagaimana dalam hal melawan, dalam hal pemerintahan yang zalim. Jadi itulah yang dihadapi oleh Rasulullah Shallallahu Alaihi Wasallam dan para sahabat dalam hal berdakwah.
Dan kafir Quraisy ini bukan orang yang lemah. Dia orang yang berkuasa. Berkuasa dalam hal menentukan nasib seseorang. Mati atau hidupnya seseorang itu bisa ditentukan oleh kafir Quraisy. Di mana kafir Quraisy itu mempunyai bala tentara yang banyak. Mempunyai harta yang banyak. Namun itulah yang dihadapi Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Para sahabat mengorbankan tenaga, harta, jiwa, dan raga dengan penuh hati untuk mendukung dakwah Islam. Nah, jadi itulah dalam hal materi kita ini, anak kami ada latihan kita, anak kami menghafalkan dan menuliskan daripada Quran surah Al-Alaq 1 sampai 5 tadi yang Bapak bacakan. Yang kedua, tuliskan pengertian daripada as-sabiqul awalun dan yang termasuk di dalamnya siapa saja, ya. Apa yang pengertian daripada as-sabiqul awalun dan orang yang termasuk di dalamnya. Jadi itu saja dulu dalam hal materi kita pada pertemuan kali ini. Mudah-mudahan anak kami bisa meneladani dakwah Rasulullah Sallallahu Alaihi Wasallam. Akhirul kalam. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.